Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilma. Rabbana zidna 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, baik itu berupa nikmat iman, Islam, nikmat taufik, kesehatan, sehingga Allah mudahkan kita semuanya untuk menghadiri majelis pembahasan kitab syarah ringkas Manzumah Al-Wadhihah fi Tajwidil Fatihah, yang kalau Anda perhatikan di sini, masya Allah, Anda lihat para peserta sekalian, mayoritasnya adalah para pengajar di bidang Al-Quran, atau minimalnya adalah para pecinta Al-Quran, para pembelajar ilmu Al-Quran. Maka kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa mempelajari Al-Quran, cara membacanya, memahami isi kandungannya, dan Allah mudahkan untuk kita semuanya agar dapat mengajarkannya serta mengamalkan isinya. Baik, langsung saja kita kembali lanjutkan pertemuan kedua ya. Jadi pembahasan kedua seperti itu. Pembahasan pertama telah kita lalui sampai pada bab lahan atau bab yang membahas tentang kesalahan di dalam membaca Al-Quran. Bab kedua ya, mengenal lahan dan pembagiannya. Sekarang kita akan menuju ke bab yang ketiga, yaitu tentang seputar Al-Fatihah. Bagian pertama, apakah basmalah termasuk ayat? Ada yang mau jawab? Baik. Jadi telah sepakat seluruh kaum muslimin bahwasanya Al-Quran itu akan senantiasa terjaga dari segala keraguan dan berbagai macam kesalahan. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Kitab, yakni Al-Quran itu tidak akan ada keraguan sedikit pun padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Allah juga berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami telah menurunkan az-dzikra atau Al-Quran, dan sesungguhnya kami pula lah yang benar-benar akan menjaganya. Di sini Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala mengatakan dalam tafsirnya, qauluhu ta'ala, "Inna nahnu nazzalna dzikra." الذكرى يعني القرآن وإنا له لحافظون يعني من أن يزاد فيه أو ينقص منه. Firman Allah, sesungguhnya kami telah menurunkan az-zikra, maksudnya adalah Al-Quran, dan sesungguhnya kami pula lah yang benar-benar akan menjaganya. Maksud menjaga di sini adalah menjaga dari tindakan orang-orang, yaitu dengan menambahkan sesuatu di dalamnya atau mengurangi kandungannya. Maka hingga sampai sekarang Al-Quran
tidak akan ditemui kesalahan-kesalahan atau penambahan-penambahan di dalamnya, kecuali yang Al-Quran salah cetak. Itu ada memang kasus yang salah cetak, berkurang kata-katanya seperti itu. Kemudian mengenai lafal basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, sepakat seluruh ulama dan kaum muslimin bahwasanya ia termasuk bagian dari salah satu ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu firman Allah Ta'ala, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, yang artinya sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya adalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di sini sepakat, artinya lafal Bismillahirrahmanirrahim itu adalah salah satu ayat, yaitu di surah apa? Surah An-Naml ayat ke-30, seperti yang barusan tadi dibacakan. Namun para ulama berselisih pendapat pada masalah apakah basmalah itu termasuk ayat dari surah Al-Fatihah atau bukan termasuk ayat. Maka jika dilihat dari pendapat imam 4 madhab yang masyhur, terdapat beberapa perbedaan di dalamnya. Di antaranya yang pertama di sini kami sebutkan dari madhab Hanafi, yaitu dari Al-Imam Abu Hanifah, atau nama lengkapnya Nu'man bin Thabit Al-Kufi rahimahullah ta'ala, yang lahir tahun 80 Hijriah dan wafat tahun 150 Hijriah. Pendapat yang dipilih di kalangan ulama Hanafiyah adalah basmalah merupakan satu ayat yang berdiri sendiri, yang diturunkan sebagai pembatas antara satu surah dengan surah lainnya, dan basmalah termasuk bagian dalam Al-Quran, bukan pada Al-Fatihah maupun selainnya. Al-Imam Al-Kasani rahimahullah ta'ala, ini salah satu imam di mazhab Hanafi. Ada kisah menarik sebelum ana sebutkan pendapat beliau ya mengenai basmalah ini. Jadi beliau adalah murid dari Al-Imam As-Samarqandi rahimahullah ta'ala, salah satu tokoh ulama besar ahli fikih dari mazhab Hanbali. Jadi gurunya tersebut atau Al-Imam As-Samarqandi rahimahullah ta'ala menulis suatu kitab yang bernama Tuhfatul Fuqaha, dan beliau juga memiliki seorang putri, seorang anak perempuan yang sangat-sangat cerdas, yang mana ketika ayahnya atau Al-Imam As-Samarqandi rahimahullah membuka kajian seperti itu, mengisi kajian dengan menggunakan kitab karya beliau sendiri, kitab Tuhfatul Fuqaha, maka putrinya atau anak perempuannya itu langsung hafal apa yang dijelaskan oleh ayahnya tersebut. Kemudian Al-Imam As-Samarqandi rahimahullah ta'ala mempunyai seorang murid, yaitu ini Al-Imam Al-Kasani rahimahullah ta'ala. Setelah sekian lama belajar, kemudian Al-Imam Al-Kasani rahimahullah ta'ala pun mensyarah kitab dari gurunya tersebut, kitab Tuhfatul Fuqaha, itu disyarah, dijelaskan kembali. Kemudian setelah jadi kitab syarahnya tersebut, lalu diberikan kepada gurunya, yaitu Imam Samarqandi. Maka beliau luar biasa, sangat senang sekali terhadap karya dari muridnya tersebut. Dan sedikit info ya, jadi putrinya ini karena saking cerdasnya banyak dilamar oleh para pembesar-pembesar kerajaan, banyak yang datang melamar oleh orang-orang kerajaan, tapi oleh ayahnya lamaran-lamaran tersebut ditolak.
Baik, kita kembali ke tadi ya. Jadi setelah diberikan kitab tersebut, maka sangat senang gurunya, yaitu Imam As-Samarqandi. Sangat senang. Kemudian apa yang terjadi? Setelah itu beliau pun memberikan hadiah gurunya ini, yaitu dengan menikahkan putrinya tersebut dengan Al-Imam Al-Kasani rahimahullah ta'ala. Jadi luar biasa ya. Maka banyak orang di zaman beliau itu mengatakan syaraha tuhfatahu wa zawwajahu ibnatahu. Jadi dia mensyarah kitab gurunya dan dia pun menikahi anak dari gurunya, seperti itu. Luar biasa. Jadi apa ya? Tidak ada saingan seperti itu. Walaupun dari keluarga kerajaan, akan tetapi dari sisi keilmuan tentu Al-Imam Al-Kasani rahimahullah ta'ala jauh berada di atas pembesar-pembesar tersebut, sehingga dihadiahkanlah putri beliau yang sangat cerdas tersebut kepada Al-Imam Al-Kasani rahimahullah ta'ala. Baik, beliau berkata, fa'inda ashabina laysat minal fatihah wala min ra'si kulli surah. Jadi menurut ulama mazhab kami, basmalah bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk bagian dari surah Al-Fatihah dan juga bukan termasuk awal atau ayat pada setiap surah. Ini menurut pendapat dalam mazhab Hanbali. Kemudian dalam mazhab Maliki, yakni yang didirikan oleh Al-Imam Malik bin Anas bin Malik Al-Asbahani yang lahir tahun 93 Hijriah, kemudian wafat tahun 179 Hijriah. Pendapat yang dipilih oleh ulama mazhab Maliki adalah bahwasanya basmalah bukan termasuk ayat dari Al-Quran, kecuali hanya terdapat pada surah An-Naml ayat 30 saja. Imam Malik rahimahullah ta'ala berkata, la yuqra'u fis salati bismillahirrahmanirrahim fil maktubah la sirran fi nafsihi wala jahran. Jadi di dalam salat maktubah ini salat fardu ya, yang 5 waktu itu, maka tidak perlu membaca bismillahirrahmanirrahim, mau itu sir mau itu jahar. Jadi tidak perlu membaca bismillahirrahmanirrahim, baik secara sir, samar maupun jahar jelas. Lalu berikutnya di mazhab Imam Syafi'i, yakni Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang lahir sekitar tahun 150 Hijriah dan wafat sekitar tahun 204 Hijriah. Dalam mazhab ini basmalah atau bismillahirrahmanirrahim termasuk satu ayat sempurna yang merupakan awal surah Al-Fatihah, yang mana hal tersebut tanpa adanya khilaf. Adapun basmalah pada surah lainnya selain Al-Fatihah dan Al-Bara'ah tentunya, maka terdapat 3 pendapat. Yang pertama, basmalah merupakan ayat pada setiap permulaan surah, yang pertama. Kemudian yang kedua, basmalah merupakan sebagian ayat pada setiap permulaan surah. Dan yang ketiga, basmalah bukan merupakan ayat pada setiap permulaan surah. Maka di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasannya yang rajih dalam mazhab ini adalah pendapat yang pertama, yaitu pendapat yang mengatakan bahwasanya basmalah merupakan ayat pada setiap permulaan surah. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitabnya wal asah annaha ayatun kamilatun min awwali kulli surah. Dan yang paling rajih bahwasanya basmalah adalah satu ayat yang sempurna pada setiap awal surah. Kemudian yang terakhir yaitu madhab Hanbali, yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 Hijriah dan wafat tahun 241 Hijriah. Diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala bahwasanya basmalah termasuk bagian dari Al-Fatihah berdasarkan hadis, idza qara'tum alhamdulillahi rabbil alamin faqra'u bismillahirrahmanirrahim fa innaha ummul Qur'an was sab'ul mathani wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Apabila kalian membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maksudnya di sini adalah Al-Fatihah, maka bacalah juga bismillahirrahmanirrahim, karena
Al-Fatihah adalah induknya Al-Quran dan 7 ayat yang diulang-ulang, dan Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat darinya. Di sini sangat jelas ya, sangat sharih jika merujuk pada pendapat atau mazhab Hanbali, sangat jelas bahwasanya basmalah di sini masuk ke dalam ayat. Para sahabat pun telah menetapkannya, yaitu al-basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim dalam mushaf dengan tulisan tangan mereka, dan mereka tidak menetapkan di antara kedua sampul mushaf selain Al-Quran. Jadi maksudnya adalah yang ditulis oleh para sahabat di dalam mushaf mereka otomatis adalah ayat Al-Quran, dan basmalah Bismillahirrahmanirrahim tertulis di mushaf mereka, seperti itu. Baik, selesai di pembahasan apakah basmalah termasuk ayat. Kemudian lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang nama-nama Al-Fatihah di dalam Islam. Di sini para ulama berbeda pendapat apakah nama-nama surah di dalam Al-Quran, tentunya termasuk Al-Fatihah, semuanya berasal dari Nabi SAW atau hasil ijtihad para sahabat radhiyallahu anhum. Maka mayoritas ulama berpendapat bahwasanya semua nama tersebut berasal dari Nabi SAW. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala berkata dalam tafsirnya, tafsir At-Tabari, li suwaril Qur'an asma'un sammaha biha Rasulullah SAW. Pada setiap surah di dalam Al-Quran itu memiliki nama, mempunyai nama, yang nama-nama surah tersebut telah dinamai oleh Rasulullah SAW. Sedangkan ulama lainnya berpendapat bahwa sebagian surah diberi nama oleh Rasulullah SAW dan sebagian lagi diberikan nama oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Dalam fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah disebutkan, yang artinya kami tidak mengetahui adanya dalil dari Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwasanya beliau menamai seluruh surah. Akan tetapi terdapat dalam beberapa hadis yang sahih yang menyebutkan bahwasanya sebagian nama dari surah-surah di dalam Al-Quran berasal dari Nabi SAW, seperti Al-Baqarah dan Ali Imran. Adapun sebagian surah lainnya, maka penamaannya yang lebih rajih adalah berasal dari para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi di sini ada perbedaan pendapat antara siapakah yang memberi nama semua surah di dalam Al-Quran yang sekarang antum perhatikan, yang antum lihat di mushaf-mushaf antum sekalian. Ada khilaf antara siapa yang menamai, walaupun yang rajih insyaallah yaitu adalah, atau menurut mayoritas para ulama, bahwasanya yang menamai semua surah tersebut adalah Nabi SAW. Di sini kami sebutkan juga nama-nama surah Al-Fatihah yang masyhur yang berada di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Yang pertama yaitu Fatihatul Kitab. Jadi Al-Fatihah punya nama ya, dan nama-nama itu banyak sekali sebenarnya. Namun di sini kami hanya sebutkan beberapa. Yang pertama yaitu Fatihatul Kitab, berdasarkan hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat bagi seseorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, yaitu Al-Fatihah. Yang kedua, nama Al-Fatihah adalah As-Salah. As-Salah berdasarkan hadis qudsi, qala Allah Ta'ala qasamtu as-salah baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'ala. Jadi ada hadis qudsi yang masyhur di sini. Allah berfirman, aku telah membagi as-salah. As-salah di sini maknanya adalah Al-Fatihah menjadi dua bagian antara diriku dan hambaku. Maka bagi hambaku apapun yang dia minta. Di sini sangat panjangnya hadisnya. Anda bacakan saja. Maka ketika hambaku mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam, maka Allah pun berfirman, hambaku telah memujiku. Apabila hamba tersebut mengucapkan yang maha pengasih lagi maha penyayang, Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah berfirman, hambaku memujiku. Apabila hamba tersebut mengucapkan Malik Yaumiddin, pemilik hari kiamat, maka Allah berfirman, hambaku memujiku.
Selanjutnya dia berfirman, hambaku menyerahkan urusannya kepadaku. Apabila hamba tersebut mengucapkan hanya kepadamulah aku menyembah dan hanya kepadamulah aku memohon pertolongan, maka Allah berfirman, ini adalah antara aku dengan hambaku, dan hambaku mendapatkan sesuatu yang ia minta. Apabila hamba tersebut melanjutkan dengan mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, berilah kami petunjuk jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan bukan pula orang-orang yang sesat. Maka Allah berfirman, ini untuk hambaku dan hambaku mendapatkan sesuatu yang ia minta. Selanjutnya yang ketiga, nama Al-Fatihah yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berdasarkan hadis yang masyhur, ana baca artinya saja ya, biar mempercepat waktu. Akan aku ajarkan kepadamu satu surah yang paling agung di antara surah lainnya dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid. Kemudian beliau SAW memegang tanganku. Ketika hendak keluar dari masjid, aku pun bertanya kepada beliau, bukankah engkau mengatakan kepadaku bahwasanya akan aku ajarkan kepadamu suatu surah yang paling agung di antara surah lainnya di dalam Al-Quran? Maka beliau pun menjawab, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yakni Al-Fatihah. Dia merupakan 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran yang agung yang diberikan kepadaku. Lalu yang berikutnya, nama Al-Fatihah yang lain adalah Al-Quran Al-Azim. Berdasarkan hadis, demi jiwaku yang berada di tangannya, tidaklah diturunkan suatu surah baik di dalam Taurat, Injil maupun Zabur, tidak pula di dalam Al-Furqan, maksudnya adalah Al-Quran, yang semisal dengannya, yang semisal dengan Al-Fatihah. Dialah 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran Al-Azim atau Al-Quran yang agung. Selanjutnya yang kelima yaitu An-Nur. Nama Al-Fatihah yang lain adalah An-Nur. Berdasarkan hadis tentang ketika Jibril duduk di sisi Nabi SAW, ia mendengar suara seperti suara pintu yang terbuka dari arah atasnya. Maka ia Jibril SAW mengangkat kepalanya dan berkata, ini adalah pintu langit yang baru saja dibuka hari ini. Ia belum pernah terbuka sama sekali kecuali pada hari ini. Lalu tiba-tiba turunlah dari pintu tersebut seorang malaikat, yang kemudian Jibril berkata, ini adalah malaikat yang turun ke bumi. Ia sama sekali belum pernah turun kecuali pada hari ini. Malaikat itu pun kemudian memberikan salam seraya berkata, bergembiralah dengan 2 cahaya, nurain, ya, dengan 2 cahaya yang diberikan kepadamu, yang mana belum pernah diberikan kepada seorang nabi sebelummu, yaitu Fatihatul Kitab dan ayat-ayat penutup pada surah Al-Baqarah. Tidaklah engkau membaca satu huruf dari kedua surah tersebut kecuali pasti akan diberikan kepadamu. Jadi di sini namanya adalah An-Nur, ya, diambil dari kata tadi nurain atau 2 cahaya seperti itu, dan Al-Fatihah salah satunya. Dan yang selanjutnya yaitu di sini satu hadis ya, tapi memuat beberapa nama. Yang pertama yaitu Alhamdulillah Ummul Quran, Ummul Kitab, As-Sab'ul Mathani. Berdasarkan hadis, Alhamdulillahi Ummul Quran wa Ummul Kitab wa Sab'ul Mathani. Alhamdulillah yaitu Al-Fatihah adalah induknya Al-Quran, induknya Al-Kitab, dan merupakan 7 ayat yang diulang-ulang. Berikutnya tentang turunnya surah Al-Fatihah. Tentang turunnya surah Al-Fatihah. Para ulama berbeda pendapat mengenai di manakah surah ini diturunkan. Disebutkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi bahwasanya permasalahan ini terbagi menjadi 3 pendapat, yaitu yang pertama, Al-Fatihah diturunkan di Makkah. Ini adalah pendapat dari Ibnu Abbas, Qatadah, Abul Aliyah, dan yang selainnya. Adapun pendapat yang kedua yaitu Al-Fatihah diturunkan di Madinah. Ini adalah pendapat dari Abu Hurairah, Mujahid, Atha bin Yasar, Az-Zuhri, dan yang selainnya. Dan yang ketiga, Al-Fatihah diturunkan di Mekah sebagian dan di Madinah sebagian, sebagaimana yang dinukilkan oleh Abu Laits Nasr bin Muhammad As-Samarqandi dalam tafsirnya. Namun pendapat ini ditentang ya, dan dinilai gharib, aneh. Seperti itu.
Maka insya Allah di antara beberapa pendapat tersebut yang paling rajih adalah pendapat yang pertama, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr, "Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azim." Dan sungguh kami benar-benar telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Qur'an yang agung. Maksudnya adalah Al-Fatihah. Jadi surah ini bercerita tentang Al-Fatihah. Dan surah ini adalah surah Makkiyah. Surah Makkiyah diturunkan di Makkah sesuai kesepakatan ulama. Sedangkan turunnya hukum kewajiban salat juga ada di Makkah dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal ini, sehingga menguatkan pendapat turunnya surah Al-Fatihah pun di Makkah. Karena dalam suatu hadis dikatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, wa Fatihatul Kitab nuzilat bi Makkah bila raibin. Dan surah Al-Fatihah itu diturunkan di Makkah tanpa ada keraguan. Kemudian sampai pada kalimat wa kadzalika qaulu man qala al-Fatihatu lam tunzal illa bil Madinah ghalatun bila raibin. Dan begitu pula perkataan surah Al-Fatihah tidaklah diturunkan melainkan di Madinah. Maka perkataan ini adalah ghalat, yaitu perkataan yang keliru bila raibin, tanpa ada keraguan. Seperti itu. Barakallahu fikum. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke bab keempat? Tidak ada? Baik, kita lanjut ya. Bab keempat tentang keutamaan dan urgensi surah Al-Fatihah. Yang pertama, Al-Fatihah merupakan rukun salat. Jumhur ulama menyatakan bahwasanya surah Al-Fatihah termasuk ke dalam rukun salat yang apabila ditinggalkan maka salat tersebut menjadi tidak sah. Berdasarkan hadis yang masyhur, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, yaitu Al-Fatihah. Al-Imam Abul Ula Muhammad Abdul Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala berkata dalam syarahnya, hadha dalilun ala anna qira'at al-Fatihatil Kitab fardun fi jami'i salawat wa faridatan kanat aw nafilah wa ruknun min arkaniha. Hadis ini adalah dalil bahwasannya membaca Al-Fatihah itu adalah wajib bagi semua jenis salat, baik itu salat fardu maupun salat sunnah, dan termasuk salah satu rukun dari rukun-rukun salat. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala juga berkata, yang artinya adapun hukum tersebut menunjukkan akan wajibnya membaca Al-Fatihah, yang hal ini telah disepakati dan tidak ada pengganti selainnya kecuali bagi yang tidak hafal atau tidak mampu untuk membacanya, yang mempunyai uzur ya. Ini adalah mazhab Imam Malik, Syafi'i dan jumhur ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan generasi setelahnya. Jadi sepakat di sini atau jumhur ya, pendapat kebanyakan ulama bahwasanya Al-Fatihah termasuk rukun dari salat, baik itu salat fardu maupun salat sunnah. Yang berikutnya, di dalam surah Al-Fatihah terdapat 3 jenis tauhid. Surah Al-Fatihah merupakan 7 ayat yang mengandung makna yang mulia. Termasuk di dalamnya yaitu adanya 3 jenis tauhid yang agung. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah. Maksudnya adalah mengesahkan Allah dalam hal penciptaan, kekuasaan dan pengaturan alam semesta. Sebagaimana firman-Nya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kemudian Malik Yaumiddin juga sama, termasuk tauhid rububiyah ada di dalamnya. Penguasa atau raja, Malik Yaumiddin, penguasa atau raja di hari pembalasan. Kemudian yang kedua yaitu tauhid asma' was sifat, yaitu mengesahkan Allah dengan
nama dan sifat-sifatnya yang mulia. Sebagaimana firman-Nya Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian yang ketiga, jadi sebelum yang ketiga mengenai tauhid asma wa sifat. Jadi mengimani tauhid asma wa sifat itu tanpa kita melakukan ta'til atau menolak sifat Allah. Yang kedua tamthil, tanpa menyerupakan dengan makhluk. Dan yang ketiga adalah takyif, tanpa menentukan bagaimananya. Seperti contoh, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah beristiwa di atas arsy. Kita imani saja bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy-Nya tanpa kita menanyakan bagaimana bentuknya, bagaimana posisinya. Seperti itu. Ini salah satu dalam mengimani tauhid atau dalam mengimani asma wa sifat ya. Itu salah satunya tanpa takyif, tanpa menentukan bagaimananya. Dan juga tanpa menyerupakan dengan makhluk. Ya. Innallaha sami'un basir misalnya. Allah mendengar dan Allah melihat. Tanpa kita samakan dengan makhluk, walaupun makhluk sama. Maksudnya makhluk bisa mendengar, bisa melihat, tapi tidak bisa disamakan. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul 'alim. Tidak akan sama Allah itu dengan ciptaannya, dengan makhluk-makhluknya. Wa huwas sami'ul 'alim. Dan Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dan yang ketiga di sini yaitu adanya tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam hal ibadah, sebagaimana firman-Nya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Selanjutnya dalam surah Al-Fatihah juga terdapat dua doa. Jadi selain terdapat 3 jenis tauhid tadi, di dalam surah ini juga terkandung doa yang mana perlu diketahui bahwasanya ada 2 jenis doa dalam istilah syariat. Yaitu yang pertama, doa dalam bentuk ibadah, yaitu berupa sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada ayat pertama, Alhamdulillahi rabbil alamin, sampai ayat keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa di sini tidak Anda sebutkan ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim? Jadi ketahuan ya, kalau ana lebih condong ke ayat pertama adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Apa sebabnya? Berdasarkan hadis yang tadi yang barusan ana sebutkan, kita sebutkan ya, tentang qasamtus shalah, itu tentang hadis qudsi tadi. Allah sebutkan, aku membagi as-shalah menjadi 2 bagian. Bagian pertama untukku, dan bagian kedua, bagian yang berikutnya adalah untuk hambaku. Maka setelah itu langsung Allah sebutkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jadi andai kata Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat, maka tentu dalam hadis tersebut Allah akan katakan Bismillahirrahmanirrahim, itu ayat pertama. Walaupun nanti akan ada khilaf ya, tentunya ada khilaf. Ini pembahasan ini akan ada di syarah nanti insyaallah. Baik, langsung. Jadi di sini doa dalam bentuk ibadah ya. Jadi merujuk kalau di sini poin yang pertama ini atau poin yang membahas tentang 2 doa ini adalah merujuk dalam hadis tadi. Terdapat pada ayat pertama yaitu Alhamdulillahirabbil alamin sampai ayat keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah doa yang berupa sanjungan kepada Allah. Kemudian yang kedua, doa dalam bentuk permintaan, yakni berupa permintaan seorang hamba kepada Allah yang terdapat pada ayat kelima, ihdinas siratal mustaqim sampai ayat ke-7, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Seperti itu. Kemudian tidak lupa juga disunahkan setelah selesai membaca Al-Fatihah untuk mengucapkan takmin. Takmin itu apa? Mengucapkan amin. Nah, dan ini pembahasan amin ini insya Allah juga nanti akan ada di belakang ya, di syarah tentang kadarnya seberapa, apakah amin atau seperti apa, itu akan kita bahas insya Allah ta'ala. Yang artinya apa? Yang artinya adalah wahai Allah kabulkanlah
Jadi amin ini adalah isim fi'il amr, isim fi'il amr, yakni isim yang mengandung makna perintah. Ya, isim yang mengandung makna perintah. Perintah di sini maksudnya adalah atau konteksnya adalah memohon alias berdoa, sehingga maknanya adalah amin, maknanya adalah Allahumma stajib. Allahumma stajib. Ya Allah, kabulkanlah. Karena bacaan amin, kenapa harus atau disunahkan mengucapkan amin setelah baca surah Al-Fatihah? Karena bacaan amin hanya dilakukan atau hanya diucapkan pada sebuah doa, dan Al-Fatihah seluruhnya adalah doa, seperti itu. Selanjutnya Al-Fatihah merupakan as-sab'u al-mathani. Jadi surah Al-Fatihah dinamakan oleh Allah sebagai as-sab'ul mathani, yang artinya adalah 7 ayat yang sering diulang-ulang. Hal ini sebagaimana firman Allah, wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal azim. Dan sungguh kami benar-benar telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Dari sahabat Abu Sa'id bin Al-Mu'alla radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepadanya, yang artinya, akan aku ajarkan kepadamu suatu surah, ini yang tadi ya pembahasannya. Kemudian hingga kata, maka beliau pun lantas menjawab, alhamdulillahirabbil alamin. Dia adalah as-sab'ul mathani wal qur'anul azim alladzi utituhu. Dia adalah 7 ayat yang berulang-ulang, yang diulang-ulang, dan Al-Quran yang agung yang diberikan kepadaku. Selanjutnya, Al-Fatihah merupakan surah terbaik di dalam Al-Quran. Jadi surah ini adalah surah terbaik di dalam Al-Quran karena ia merupakan doa dan cahaya petunjuk bagi umat manusia pada setiap urusannya. Di sini sebutkan dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang artinya ini yang tadi ya, tentang hadis Nurain, tentang Al-Fatihah adalah salah satu nama Al-Fatihah adalah An-Nur atau cahaya. Jadi kita bisa langsung ke berikutnya, ke hadis berikutnya. Dalam hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu disebutkan, yang artinya dahulu Rasulullah SAW berada pada suatu perjalanan. Kemudian beliau turun dan berjalan dengan salah seorang laki-laki dari kalangan sahabat yang berada di sampingnya. Maka aku pun menoleh kepadanya. Kemudian beliau SAW bersabda, maukah ku beritahu surah terbaik dalam Al-Quran? Laki-laki tadi pun menjawab, tentu. Kemudian Rasulullah SAW membacakan kepadanya, alhamdulillahi rabbil alamin, yaitu surah Al-Fatihah. Yang selanjutnya, Al-Fatihah juga merupakan obat hati dan obat bagi jasad, obat bagi badan. Salah satu nama lain dari Al-Quran adalah Ar-Ruqyah. Tadi nggak Ana sebutkan ya di depan, karena masuk ke pembahasan sini ya, khusus. Jadi terdapat suatu hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, yang artinya sini kisah ya, tapi nggak apa-apa ya Ana ceritakan. Jadi dahulu sekelompok sahabat Rasulullah SAW berada dalam suatu perjalanan, dan ini redaksinya ada yang berbeda, ada yang kalau antum baca hadisnya, dia ada beberapa yang intinya sama sebenarnya. Baik. Lalu mereka melewati suatu kampung Arab. Mereka pun minta untuk dijamu, namun penduduk kampung tersebut menolak untuk menjamu. Menjamu maksudnya minta dilayani, seperti itu, diberikan makanan. Lantas penduduk kampung tersebut pun bertanya kepada sekelompok sahabat, apakah di antara kalian ada yang mampu meruqyah? Ada yang bisa meruqyah seperti itu? Sesungguhnya pemimpin wilayah ini sedang sakit. Maka di antara para sahabat pun berkata, iya ada. Lalu ia pun meruqyahnya dengan surah Al-Fatihah hingga sembuh. Nah, jadi ketika di redaksi yang lain itu, ketika sahabat tersebut bilang iya ada, itu sahabat yang lain itu noleh, kayak kaget gitu. Emang bisa gitu kan? Jadi kayak terkejut, kok bisa gitu, kok bisa menyembuhkan gitu kan? Jadi di redaksi yang lainnya, kalau ini nggak ada ya penyebutan di sini. Nah, jadi langsung setelah diruqyah sembuh, kemudian mereka pun memberinya seekor kambing. Namun ia menolaknya sampai hal ini diketahui oleh Nabi SAW. Lantas ia menemui Nabi SAW dan menceritakan kisahnya tadi dan berkata, wahai Rasulullah, demi Allah,
tidaklah aku meruqyah kecuali dengan Fatihatul Kitab. Nah, di sini Fatihatul Kitab makanya dinamakan sebagai ar-ruqyah. Maka beliau pun tersenyum dan bersabda, tidak tahukah kalian bahwasanya Al-Fatihah itu ruqyah? Nah, di sini tambah lagi, benar apa namanya? Penguatan lagi bahwasanya Al-Fatihah itu ruqyah. Ambillah pemberian itu dan berilah aku bagian. Dalam riwayat yang lainnya, beliau pun tertawa dan bersabda, bagaimana dia tahu bahwa surah itu adalah ruqyah? Bagikanlah kambing itu dan berilah aku bagian. Seperti itu. Jadi Rasulullah ini luar biasa ya. Ya seperti itulah akhlaknya beliau ke para sahabat. Kok tahu gitu ya? Kok tahu kalau Al-Fatihah itu ruqyah padahal nggak diberikan penjelasan sebelumnya. Akan tapi di sini diberikan penguatan ya bahwasanya memang Al-Fatihah adalah ruqyah atau ayat-ayat yang bisa digunakan untuk meruqyah atau ruqyah mandiri seperti itu ya. Maka bagikanlah kambing tersebut dan berilah aku bagian. Dan pada ayat keempat di surah Al-Fatihah ini, apa ayat keempat? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Merupakan obat untuk penyakit hati, khususnya riya dan sombong. Disebutkan dalam kitab Tafsir Al-Muyassar bahwasanya pada ayat tersebut terkandung obat untuk hati dari penyakit bergantung kepada selain Allah dan dari riya, ujub dan sombong. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata bahwasanya hati seorang hamba dapat terjangkit dua penyakit yang paling berbahaya. Apabila ia tidak mampu mencegahnya, maka dapat dipastikan ia akan terlempar pada jurang kebinasaan. Kedua penyakit tersebut adalah riya dan sombong. Maka atau al-kibr ya, sombong. Beliau juga sering mendengar gurunya yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, iyyaka na'budu untuk menolak riya dan wa iyyaka nasta'in untuk mencegah kesombongan. Maksudnya apa? Maksudnya untuk menolak riya karena hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu yang artinya adalah hanya kepadamu lah kami beribadah. Artinya benar-benar memurnikan peribadahan itu hanya untuk Allah, bukan untuk selain Allah. Jadi ayat tersebut menegaskan untuk menolak riya, menolak ibadah selain kepada Allah. Kemudian wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami minta pertolongan, artinya adalah tidak ada daya dan upaya kita sebagai makhluk tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah pantas bagi kita seorang hamba untuk menyombongkan, apalagi menyombongkan ibadah kita yang sedikit ini. Seperti itu. Baik, sampai sini bab keempat selesai. Ada yang ditanyakan? Al-Fatihah As-Sab'ul Masani ya. As-Sab'ul Masani maksudnya diulang-ulang di situ, diulang-ulang dalam salat. Diulang-ulang dalam salat. Ada berapa kali? Kalau yang salat fardu? Ada yang pernah menghitung? Ada berapa kali? Kita salat subuh 2. Ya kan? Salat zuhur berapa? 4. Berapa totalnya? 6. Kemudian salat asar 4. 10. Salat maghrib 3. 13. Salat isya 17. Itu baru yang salat fardu ya, belum salat sunnah-sunnah yang lain. Jadi benar, maha benar Allah dengan semua firman-Nya. Jadi As-Sab'ul Masani ya, seringnya diulang seperti itu. Seringnya diulang dalam ibadah salat salah satunya. Seperti itu. Dan selain salat tentu saat kita tilawah Al-Quran tentu tidak akan melewati Al-Fatihah ya kan? Atau ada yang di sini mengawali surah atau mengawali baca Al-Quran dengan langsung Al-Baqarah, ataukah melewati Al-Fatihah terlebih dahulu? Tentu melewati Al-Fatihah terlebih dahulu seperti itu. Karena tadi disebutkan Al-Fatihah adalah umul kitab, induknya Al-Kitab. Makanya taruh di depan sebagai pembuka. Namanya juga Al-Fatihah. Al-Fatihah pembuka seperti itu. Baik, ada lagi sebelum
Barakallah. Kita ucapkan amin atau ya. Baik. Yang pertama tadi tentang sir dan jahr ya. Tadi kalau dijelas ada penjelasannya nggak tadi? Nggak ada ya? Ya, tadi tentang khilaf saja ya. Tentang atau sudah ada penjelasannya? Jadi intinya tentang sir dan jahr itu sependek pengetahuan ana ya. Dan ini antum harus tanyakan ke pakar fikih. Ya, ini sekedar saja. Jadi yang ana ketahui di mazhab Imam Syafi'i sendiri yang muktamad ya, yang dipegang itu sebenarnya adalah jahar. Atau seperti ini. Kalau dalam ana mungkin nggak akan jawab dari sisi ini ya, yang fikih ya. Semoga nanti antum bisa bertanya ke yang ahlinya saja. Kalau dari sisi qiraat, ini sebenarnya nanti ada jawabannya itu nanti akan terjawab. Mau dijawab sekarang atau nanti di syarah? Itu ada dari sisi qiraat, dari sisi bacaan kita, seperti yang ana sampaikan ada ilmu qiraat gitu ya. Itu akan menjawab tentang sir atau jaharnya sebenarnya. Tapi nggak apa-apa kan ana jawab langsung saja. Ringkasnya, jadi qiraat yang kita baca itu namanya adalah qiraat Asim atau riwayat Hafiz an Asim. Mungkin sebagian antum pernah mendengar riwayat Hafiz an Asim. Jadi riwayat Hafiz an Asim ini atau sepakat atau menyebutkan bahwasanya basmalah adalah ayat. Basmalah adalah ayat di surah Al-Fatihah. Maka ketika Al-Fatihah itu ketika basmalah itu ayat, maka kenapa harus disirkan? Maka otomatis di situ harus dijaharkan sebagaimana ketika akan membaca ayat kedua. Kan basmalah ayat pertama dan alhamdulillahirabbil alamin ayat kedua, seperti itu. Allah taala alam. Terkait pertanyaan pertama ahsannya tanyakan ke ahli di bidang fikih ya, Ustaz Didik. Nah, itu insyaallah antum akan menemukan jawaban yang memuaskan. Kalau ana tidak mengetahui selain yang ana sampaikan, seperti itu. Kemudian yang kedua terkait Rabbik Firli, penambahan. Ini banyak ya dijelaskan oleh asatidz kita, ulama-ulama kita, bukan termasuk dari Al-Fatihah sendiri, dan itu tambahan-tambahan yang tidak ditemukan ya sebenarnya. Mungkin itu mengadang-adang, bisa disebut seperti itu, mengadang-adang. Artinya disebutkan dalam hadis-hadis yang jelas ya. Itu seperti salah satu hadis ketika imam mengucapkan amin seperti itu, maka makmum pun harus mengucapkannya. Apabila berbarengan antara amin imam dengan aminnya malaikat atau aminnya makmum, maka akan diampuni dosa-dosanya, seperti itu. Allah taala alam ya, lengkapnya seperti apa hadisnya. Jadi intinya yang kami ketahui tentang Rabbik Firli atau Rabbik Firlana itu tidak ada. Adanya hanya amin. Dan amin itu pun sunnah hukumnya. Apakah mesti kita baca amin? Ya tadi sunnah. Sunnah itu apa sih pengertiannya? Kalau kita melakukan mendapat pahala, kalau nggak melakukan rugi. Itu sunnah, pengertian sunnah. Jadi bukan nggak apa-apa, kan banyak ya yang seperti itu ya. Sunnah itu kalau dilakukan dapat pahala, kalau nggak dilakukan nggak apa-apa, rugi. Jadi harus ya usahakan baca amin karena termasuk sunnah. Dan itu hadisnya banyak ya langsung seperti itu. Jadi nggak ada yang mengatakan ketika selesai waladhdallin Rabbik Firli, nggak ada seperti itu. Dan sekali lagi yang ana ucapkan ini ahsan antum tanyakan lagi yang ke ahlinya. Nah, itu akan antum temukan jawaban yang memuaskan. Jadi ketika menyimpang ke fikih atau ke ulum yang lain, ilmu-ilmu yang lain, ana akan menyampaikan yang ana ketahui saja. Adapun yang tidak ana ketahui, maka tidak akan ana sampaikan. Dan apa yang akan ana jawab tadi itu akan lebih memuaskan antum sebagai penanya ya. Apabila bertanya ke pakarnya, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya, ahli seperti itu jika engkau tidak mengetahui. Barakallahu fiik. Baik, ada lagi pertanyaan yang lain?
Oh, beliau dulu. Membaca Al-Fatihah. Cara membaca cara meruqyahnya. Allahu a'lam. Tidak dijelaskan ya bagaimana harus menyentuh kepalanya. Tapi kalau yang pernah Anda baca di buku-buku ruqyah itu diarahkan ke tempat yang sakit ya. Diarahkan ke tempat yang sakit. Misalnya yang sakit kepala, bacakan di kepala, daerah sini. Bisa misalnya yang punya istri, misalnya istri sakit kepalanya, bacakan Al-Fatihah, pegang kepalanya seperti ini. Itu kalau yang anak pernah baca di buku-buku ruqyah. Adapun hadis yang menyatakan langsung secara sharih gitu ya, para sahabat meletakkan tangannya seperti itu, Allahu a'lam, ana tidak mengetahui. Seperti itu. Baik, barakallahu fiik. Pak, gimana? Diam. Perintah diam itu kan di Al-Quran ada ya. Fa idza mana ya bunyi wa idza quri'a al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Atau kama qala. Jadi dalam Al-Quran sendiri Allah sebutkan bahwasanya ketika dibacakan Al-Quran maka diamlah, la'allakum turhamun, maka kalian akan fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun, dengarkanlah dan diamlah maka kalian akan diberikan rahmat. Terkait ini tentang fikih ya sebenarnya. Tentang fikih, sekali lagi tentang fikih. Jadi memang ada dua pendapat, apalagi di mazhab Syafi'i sendiri itu justru yang pernah ana baca, sekali lagi yang pernah ana baca itu di mazhab Syafi'i dia yang lebih kuat adalah membaca sebenarnya, tapi menunggu luangnya. Misalnya setelah imam baca, biasanya gini, ada sebagian imam yang berhenti agak lama biasanya ya, setelah amin seperti itu dia akan berhenti dulu. Kalau di Al-Maktub ada Ustaz Zoni ya, kalau antum pernah di belakang Ustaz Zoni, beliau diam, bukan mikir ini ya, bukan mikir apa ya ayat yang dibaca, bukan, tapi husnuzan ana, beliau mengamalkan itu. Artinya memberikan jeda waktu bagi mereka yang akan membaca Al-Fatihah. Artinya kan di sini imam nggak lagi baca ya, imam nggak lagi membaca, lagi diam gitu. Tapi banyak yang imam langsung ke ayat berikutnya, dan ini susah. Adapun ana pribadi, ana memilih pendapat yang bacaan imam adalah bacaan makmum. Bacaan imam adalah bacaan makmum. Jadi Al-Fatihah imam, ya sudah Al-Fatihah makmum. Jadi kita diam dan mendengarkan saja seperti itu. Nah, sekali lagi berkaitan ini bisa tanyakan ke Ustaz Didik. Hafizahullah taala. Insyaallah antum akan menemukan jawaban yang rinci dan memuaskan kepada beliau. Hafizahullah taala. Baik, ada lagi? Tidak ada? Nah. Baik, bab kelima. Profil ringkas An-Nazim rahimahullah taala. An-Nazim ini penazam, pembuat syairnya ya, syair-syair tentang manzumah ini. Baik. Yang pertama yaitu nama, kelahiran dan wafatnya. Beliau adalah Al-Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Umar bin Ibrahim bin Khalil Al-Ja'bari Al-Khalili As-Salafi Asy-Syafi'i. Nah, ini jadi salah satu mengapa ana memakai manzumah ini. Ya, ini karena beliau Salafi seperti itu, salah satunya ya. Dan memang manzumah ini jarang dibahas. Nah, jarang dibahas. Sangat banyak sekali manzumah tentang Al-Fatihah itu, banyak sekali. Cuman ya untuk manzumah yang ini ada pembahasannya tapi jarang seperti itu.
yang beliau masyhur dengan sebutan Burhanuddin, Jadi ulama-ulama itu kadang ada nama masyhurnya seperti itu. Kalau kita di sini ada nggak? Seperti misalnya namanya Abdurrahman, panggilannya Dur misalnya, atau apa? Namanya siapa gitu, panggilannya siapa? Beda. Ya, jadi kalau beliau ini namanya adalah Abu Ishaq Ibrahim ya bin Umar bin Ibrahim bin Khalil Al-Ja'bari, tapi masyhur dengan sebutan Burhanuddin. Sebagaimana nazim atau pembuat matan Tuhfatul Atfal ya, pembuat matan Tuhfatul Atfal, dia dikenalnya dengan Al-Afandi, seperti itu, dengan nama Al-Afandi. Baik, beliau dinamakan Al-Ja'bari. Kenapa disebut Al-Ja'bari? Ini nisbah atau dikaitkan dengan sebuah kastil yang bernama Ja'bar yang terletak di Sungai Efrat, Suriah. Apa itu kastil? Kastil itu bangunan yang dia dibentengi dengan kuat ya. Ada bentengnya seperti itu. Seperti semacam bangunan yang dibentengi kuat untuk pertahanan. Kadang juga ada dikelilingi parit di depannya atau sekelilingnya. Fungsinya untuk apa? Untuk melindungi raja tentunya, atau bangsawan, atau untuk melindungi lokasi yang strategis dari serangan musuh. Adapun istana, ini bedanya ya antara istana dengan kastil. Kalau istana ya tempat tinggalnya bangsawan itu, tempat nyantainya lah ya. Jadi nggak ada bentengnya, itu nggak ada kalau istana ya khusus. Tapi kalau kastil beda. Kalau kastil itu ada bentengnya atau dibentengi dengan ya berbagai macam, bisa dari parit atau yang lain sebagainya. Dan dinamakan Al-Khalili, beliau juga dinamakan Al-Khalili karena nisbah kepada suatu daerah bernama Khalil yang berada di Palestina, yang mana beliau menetap di sana setelah rihlahnya ke berbagai negara. Jadi beliau ini luar biasa, rihlah ke berbagai negara hingga suatu masa beliau terakhir rihlah itu daerah Khalil, yaitu di Palestina hingga ke penghujung wafatnya. Sedangkan dinamakan As-Salafi dan juga Asy-Syafi'i karena beliau mengikuti manhaj salafus salih dan bermadhab Syafi'i. Beliau lahir pada kisaran tahun 640 Hijriah di sekitar Kastil Ja'bar. Itu kalau lihat bukunya ada gambarnya ya. Sengaja anak taruh di situ. Walaupun nggak berwarna ya, hitam putih. Kalau di sini ada warnanya. Jadi yang gambar sungai itu sungai Efrat ya, yang berada di Suriah. Jadi beliau lahir kisaran tahun 640 Hijriah yang bertepatan dengan wafatnya Khalifah Bani Abbasiyah yang bernama Al-Mustansir dan digantikan oleh putranya yaitu Al-Musta'asim sebagai Khalifah Abbasiyah yang terakhir. Beliau wafat pada bulan Ramadan tahun 732 Hijriah pada usia 92 tahun, rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Jadi luar biasa ini meninggalnya di bulan mulia, bulan Ramadan. Kemudian gambar situ, gambar kastilnya, Kastil Ja'bar, qil'ah atau qil'ah bahasa Arabnya, kastil itu qil'ah atau qil'ah. Qil'ah itu Al-Ja'bar. Kemudian guru-guru beliau sangatlah banyak, tercatat tidak kurang dari 200 masyayikh. Beberapa di antaranya yaitu di sini ana sebutkan hanya 5. Ini ana temukan di kitab namanya kitab Al-Imam Burhanuddin Al-Ja'bari Hayatuhu wa Atharuhu. Di situ banyak sekali. Ana hanya mencantumkan 5 saja di sini ya. Hanya mencantumkan dari berbagai banyak guru beliau, hanya 5 saja. Yang pertama yaitu Al-Hafidz Samsuddin Abu Hajjaj Yusuf bin Khalil Ad-Dimashqi, seorang muhaddis yang mutqin dan thiqah dari Syam, yang banyak yang meriwayatkan hadis darinya, baik dari kalangan ulama kibar maupun para hufaz, hafiz. Maksudnya di sini bukan hafiz Al-Qur'an yang zaman sekarang kita ketahui ya. Hafiz, gelar hafiz itu enggak main-main. Hafal Al-Qur'an itu apa istilahnya ya? Biasa gitu. Udah dari kecil. Ya, di ulama-ulama kita itu, ulama terdahulu itu
ketika hafal Al-Quran itu hafal saat mereka usianya masih muda. Adapun dipanggil hafid itu ketika telah hafal ratusan atau ribuan hadis, baru disematkan gelar al-hafid. Kalau zaman sekarang, wah banyak, baru lulus selesai 30 juz langsung al-hafid gitu ya, luar biasa. Padahal itu 30 juz baru satu riwayat, satu bacaan, masih tersisa 19 bacaan yang lain gitu. Jadi istilahnya apa ya, baru sebagian dari Al-Quran, baru sebagian dari Al-Quran, tapi sudah al-hafid gitu, luar biasa. Baik. Yang kedua yaitu Majduddin Al-Abul Barakat Abdul Salam bin Abdullah Al-Hambali, seorang yang bergelar Hujjatul Imam. Luar biasa ini, Hujjatul Imam, gelar yang enggak main-main. Syekhul Islam, gelar yang enggak main-main. Walaupun sekarang banyak yang menghujat ya. Kalau kita perhatikan di medsos itu ramai, ada yang menghujat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan yang menghujat ya tidak sebanding lah, tidak sebanding seperti itu. Yang mana disebutkan bahwasanya tidak ada yang menyamai kepakaran beliau di zamannya. Beliau merupakan kakek dari Imam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Nah, barusan yang Anda sebut tadi. Baik, Syamsuddin yang ketiga, Syamsuddin Muhammad bin Umar Al-Abbasi rahimahullah taala, yang ma'ruf dengan sebutan Asy-Syarif Ad-Da'i, seseorang Syekhul Qurra yang berasal dari Irak. Syekhul Qurra ini maksudnya adalah syekhnya para qori. Nah, qori di sini bukan yang qori yang maksudnya yang lomba-lomba itu ya, bukan. Maksudnya qori di sini bukan yang lomba-lomba yang apa? MTQ ya. Ya itu qura yang panjang-panjang itu bacanya. Itu bacanya seperti itu. Ya, ada sebagian yang mengomentari, ada sebagian yang menerima. Jadi Syekhul Qurra di sini pemimpin atau syekhnya para imam-imam yang ahli qiraat seperti itu, yang berasal dari Irak. Yang keempat yaitu Al-Muqri. Nah, Al-Muqri ini juga sama. Al-Muqri ini gurunya qori lah, atau gurunya yang ahli Al-Quran gitu, ahli qiraat. Al-Muqri, gelar Abu Ahmad Abdul Samad bin Ahmad bin Abdul Qadir Al-Hanbali rahimahullah taala, seorang Syekhul Qurra juga itu sama seperti yang tadi, dari Baghdad, yang memiliki wawasan luas dan mendalam pada ilmu qiraat. Dan yang terakhir yaitu Fakhruddin Abdul Hasan Ali bin Ahmad bin Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Hanbali rahimahullah taala, yang ma'ruf dengan sebutan Al-Hafidh Ibnul Bukhari. Nah, ini Al-Hafidh asli. Seorang imam ahli hadis dan musnid dunia di zamannya. Musnid dunia itu maksudnya hafalan hadisnya itu banyak sekali, beserta rawi-rawinya seperti itu. Sehingga disebutkan bahwasanya jarak antara beliau dan Rasulullah SAW hanya terpaut 8 perawi yang siqah. Nah, ini berkaitan dengan sanad ya. Jadi antara beliau dengan Rasulullah itu terpaut hanya 8 perawi. Misalnya di atasnya nanti ada tabi'in terus sampai sahabat sampai Rasulullah. Itu hanya terpaut 8 generasi saja. Dan ini sangat-sangat tinggi ya. Makanya disebut sebagai musnid dunya, dan hafalan hadisnya banyak. Al-Hafidh juga seperti itu. Yang selanjutnya karya tulis beliau Al-Imam Al-Ja'bari rahimahullah ta'ala sangat banyak, tidak kurang dari 150 buah karya. Beberapa di antaranya adalah, nah ini sama, ini ana hanya mengambil tiga fan ilmu ya. Yang pertama ilmu tajwid, yang kedua ilmu qiraat, dan yang ketiga ilmu hadis. Sebenarnya banyak itu, ada ilmu bahasa Arab, ilmu, di bidang tauhid juga ada banyak, tapi yang ana sebutkan hanya ini karena memang kita fokus di ilmu tajwid dan ilmu qiraat. Adapun di sini kenapa ana sebutkan ilmu hadis, karena ya seperti satu kesatuan gitu ya, Al-Quran dengan hadis, makanya ana pilih 3 ini saja. Baik. Di ilmu tajwid ada Uqudul Juman fi Tajwidil Quran, Hududul Itqan fi Tajwidil Quran, Al-Wadihah fi Tajwidil Fatihah yang sekarang kita bahas. Dalam ilmu qiraat ada Mudhah Al-Bararah fi Qiraat Al-Imam Al-Asharah, Ahkamul Hamzah li Hishami wa Hamzah, Kanzul Ma'ani fi Syarhi Hirzul Amani wa Wajhul Tahani, yaitu manzumah Syatibiyah, manzumah yang membahas tentang 7 qiraat. Dalam ilmu hadis ada Rusukhul Ahbar fi Mansukh Al-Akhbar, ada Rusumut Tahdits fi Ulumil Hadis, kemudian ada Al-Arba'in fi Al-Ahkami Linafi Al-Anam, seperti itu.
Taib. Tidak ada yang tanyakan ya, insyaallah atau ada ya, profil beliau. Lanjut ya, bab ke-6. Nah, ini bab ke-6 ini langsung ke manzumahnya, manzumah Al-Wadihah fi Tajwidil Fatihah. Bisa dilihat di situ ada 21 bait ya, ada 21 bait. Jadi kenapa disebut manzumah? Nah, ini. Jadi ada sejarahnya. Jadi sejarah singkatnya, ilmu agama itu sangat-sangat luas ya, sangat-sangat luas. Yang mana hal tersebut ada yang ditulis oleh para ulama sehingga tulisan mereka ini berjilid-jilid ya kan, ada yang 10 jilid, bahkan ada yang ratusan jilid seperti itu. Kemudian generasi setelahnya itu meringkas dan mempermudahnya agar dapat difahami oleh umat Islam secara umum ya, sehingga muncullah nama mukhtasar. Jadi yang tadinya kitab-kitab tebal berjilid-jilid itu ada ulama setelahnya yang meringkas, jadi dinamakan dengan mukhtasar. Sahih Bukhari misalnya ringkasan, atau mukhtasar qawaid lughah kalau nggak salah namanya. Jadi singkatan dari kitab yang tebal kemudian diringkas seperti itu, mukhtasar, ringkasan artinya. Kemudian jadi kitab-kitab mukhtasar ini biasanya berisikan tentang kesimpulannya biasanya di suatu cabang ilmu tertentu yang dikemas dengan bahasa sepadat mungkin, itu mukhtasar. Kemudian istilah mukhtasar ini populer di generasi terdahulu. Adapun sekarang lebih populer dengan istilah matan. Atau pernah antum dengar nggak istilah matan atau matan ya? Bukan mantan ya, matan. Bukan mantan. Matan seperti itu. Jadi penulisan matan ini awalnya ditulis dalam bentuk prosa. Setelah itu ada gagasan bahwa matan prosa itu karya tulis ya, atau tulisan yang biasa, yang istilahnya ya kayak tulisan biasa itu yang antum pernah baca, kalau ya seperti tulisan yang antum dapati di buku ana seperti itu ya, prosa ya. Setelah itu ada gagasan matan dibentuk seperti puisi Arab, jadi seperti puisi yang ada unsur-unsur iramanya, ada unsur rimanya, dan ada bait-bait tertentu seperti itu yang biasanya sepadan. Yang apa tujuannya? Tujuannya adalah agar ilmu yang sudah diringkas tadi itu menjadi lebih padat dan mudah dihafal. Jadi yang tadi mukhtasar itu diringkas lagi jadi sebuah semacam bahasa kita itu puisi mungkin ya, atau syair-syair Arab, yang mana syair-syair tersebut itu ada timbangannya. Jadi ketika kita baca itu seperti sesuai gitu, akhir-akhirnya itu sesuai. Baik. Dan matan yang berupa semacam puisi ini atau berupa puisi inilah yang dinamakan dengan manzumah seperti itu. Jadi manzumah ini sejatinya adalah syair Arab atau puisi Arab yang berupa bait-bait syair yang berwazan atau berpola, ada polanya, yang berisikan ringkasan dari sebuah ilmu yang sangat luas, kemudian diringkas, dijadikan kecil lagi untuk apa? Untuk memudahkan dalam menghafal. Seperti itu. Makanya nanti akan ditemui manzumah seperti ini ya, contohnya manzumah Al-Wadihah fi Tajwidil Fatihah dalam ilmu tajwid ya, ada manzumah Tuhfatul Atfal, ada manzumah apalagi ya, Jazariyah atau Syatibiyah seperti itu. Nah, kalau yang tadi bentuknya prosa ya, itu seperti mungkin matan seperti matan salah satu usul usul salasa itu termasuk bukan yang manzumah seperti ini, bukan yang tersusun dengan ada sajak-sajaknya gitu, enggak, tapi memang ringkasan yang dibuat lebih ringkas lagi. Nah, seperti itu. Dan kalau berbicara tentang syair, maka syair itu tidak akan terlepas dari yang namanya ilmu arud. Apa itu ilmu arud? Ilmu arud itu termasuk dalam ilmu bahasa Arab, sama seperti halnya nahwu, sorof, balaghah dan lain-lain. Jadi ilmu ini memang tujuannya untuk membuat syair-syair yang indah dan teratur, yang salah satu fungsinya untuk mengidentifikasi suatu syair ini benar apa enggak gitu, ilmu arud ini, dan apakah benar dan dengan adanya ilmu tersebut
kita ketahui bahwasanya Al-Qur'an itu bukan syair. Jadi dengan ilmu ini kita mengetahui bahwasanya Al-Qur'an ini bukan syair gitu, karena berbeda, sangat-sangat berbeda seperti itu. Dan di dalam ilmu ini dikenal dengan namanya wazn atau timbangan, yakni satuan bunyi tertentu yang meliputi harokah, yaitu huruf-huruf hidup, ada berharokat gitu ya, dan sakanah atau huruf-huruf mati. Dan di dalam ilmu arud ada istilah bahar, yaitu wazn timbangan tertentu yang dijadikan pola untuk mengubah syair-syair Arab, atau biasa dibilang bahar itu strukturnya seperti itu. Membingungkan, bingung memang ya, memang membingungkan, dan ana pun memang tidak mendalami ini, hanya saja ini ana ambilkan dari sedikit pengertiannya saja karena berkaitan dengan apa yang akan kita bahas seperti itu. Kemudian sekarang karena kita mempelajari manzumah atau nazam ilmu tajwid berbentuk syair, maka manzumah ini dia berpola ya, ada polanya, mengikuti struktur yang disebut dengan tadi bahar ya, disebut dengan istilah bahar tawil namanya. Jadi yang antum perhatikan sekarang itu mengikuti skema atau struktur dari bahar yang bernama bahar tawil. Jadi di dalam ilmu arud ya, jadi ada bahar itu ada banyak, nggak cuma bahar tawil, ada bahar yang lain, bukan Habib Bahar ya, bahar ya, ini bukan Habib Bahar. Jadi semacam manzumah tufatul atfal. Manzumah tufatul atfal dia disusun dengan namanya bahar rojaz. Bahar rojaz, dan bahar rojaz ini diistilahkan oleh ulama itu seperti himarus syu'ara. Apa itu himarus syu'ara? Yaitu keledainya penyair. Apa maksudnya? Jadi gini, para penyair itu sebodoh-bodohnya penyair, mereka akan paham dengan ini namanya bahar rojaz ini, karena bahar ini yang paling mudah. Jadi bisa menyusun syair dengan memakai bahar ini gitu. Tapi karena kita bukan penyair, maka belum tentu bisa bikin seperti itu. Baik ya. Dan kita kembali di matan ini atau manzumah ini, manzumah ini mengikuti struktur bahar tawil yang polanya, jadi ada polanya ya. Polanya itu atau wazennya itu fa'ulun mafa'ilun. Apa itu fa'ulun mafa'ilun? Nanti akan kita praktekkan. Jadi sekali lagi untuk syair ini ada nadanya biasanya, ada nada atau langgamnya biasanya ya. Dan langgam atau nada untuk syair ini hal yang lumrah, berbeda dengan Al-Quran. Nah kalau Al-Quran ini baru nanti luar biasa itu, nanti akan ada khilaf di situ. Ada yang bahkan sampai derajat haram mempelajari nada-nada tertentu untuk baca Al-Quran. Ada yang memakruhkan, ada yang membolehkan. Itu kita akan bahas di lain waktu insyaallah. Jadi kenapa ada nadanya? Tentu untuk memudahkan dalam menghafal. Jadi tadi ya kaidahnya fa'ulun mafa'ilun. Biasanya nadanya itu seperti ini. Anda coba praktekkan. Fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun. Coba Anda perhatikan bait yang pertama. Anda akan masukkan yang nada tadi di sini ya, atau bait-bait ini akan Anda masukkan ke yang struktur tadi baharnya. Bihamdika rabbi awwalan nazmi abtadi wa uhdi salati lin nabiyyi Muhammadi. Sampai sini ini enggak. Jadi pelajaran atau ketika membahas ini ya, ilmu ini ya seperti itu. Nanti ada susunannya. Kemudian dikombinasikan dengan manzumah tersebut. Ya, jadi akan lebih mudah dihafal dengan nada-nada tertentu. Jadi itu tadi nadanya ya. Kaidahnya tadi fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun. Bihamdika rabbi awwalan nazmi abtadi wa uhdi salati lin nabiyyi Muhammadi. Sekali lagi ini hanya untuk mempermudah dalam menghafal seperti itu. Tufatul atfal ada enggak? Ada. Tufatul atfal tadi mengikuti bahar rojaz. Ya, jadi kaidahnya seperti ini. Mustaf'ilun, mustaf'ilun,
mustaf'ilun. Kalau tadi kan fa'ulun mafa'ilun ya. Kalau ini mustaf'ilun. Jadi kalau dinadakan seperti ini. Contohnya ya. Mustaf'ilun 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 mustaf'ilun. Kalau dimasukkan ke madhumatu fathul atfal, yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Seperti itu. Dan ini untuk mempermudah menghafal. Ada nada-nada tertentu, seperti itu. Jadi, dan ini bebas ya. Ada yang sebagian mudah menghafal dengan nada-nada tertentu, ada yang cukup dibaca seperti itu. Bihamdika Rabbi awwalan nadbi abtadi wa uhdi salati lin nabi Muhammadi. Ada yang bacanya polos kayak gitu, enggak ada masalah. Bisa dihafal seperti itu atau bisa dengan nada-nada tertentu seperti itu. Barakallahu fikum. Baik. Kita baca ya insyaallah. Atau maghrib berapa menit lagi? Masih lama. Jadi yang mengikuti ini sampai selesai nanti akan ada ijazah ya, ijazah sanad yang akan bersambung ke Al-Imam Al-Ja'bari rahimahullah ta'ala. Jadi syaratnya bagi yang offline maupun online ya dari sini, dari ana baca ini sampai selesai syarah. Nah itu syaratnya. Syaratnya itu. Adapun yang sebelum-sebelumnya itu tambahan ilmu seperti yang Anda sampaikan di depan buku kan ada tambahannya ada makharijul huruf dan lain sebagainya. Adapun untuk penjelasan sanad maka antum harus mendengarkan dan memperhatikan ketika Anda baca ini sampai nanti selesai syarahnya. Seperti itu. Insyaallah hari ini memungkinkan nggak selesai baca syarahnya? Nggak memungkinkan kayaknya 30 menit. Atau coba dulu aja ya. Coba ana baca aja. Nanti kalau ada sisa, ya mudahan harapan ana selesai saat ini juga gitu. Biar setelah ini kita akan praktek seperti itu. Kita akan fokus ke praktik. Tapi akan ana baca. Ana termasuk salah satu yang biasanya menghafal manzumah ini tanpa nada. Kayak Tufatul Atfal atau Jazari itu anak nggak pakai nada biasanya. Maka ini pun sama. Yang tadi itu hanya tambahan ya. Artinya boleh nggak pakai nada, boleh pakai nada seperti itu, nggak ada masalah untuk mempermudah dalam menghafal syair-syair atau manzumah seperti ini. Baik. Qala an-nazim rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Bismillahirrahmanirrahim. بحمدك ربي أول النظم أبتدي وأهدي صلاتي للنبي محمد وبعد فخذ تجويد أم الكتاب كي تفوز بتصحيح الصلاة فتهتدي ففي باء بسم الله حقك وسينها فصف ولام الله ركك وشددي وفخم لرى الرحمن ثم الرحيم واشددا واحذر التكرير والحا فجهدي ومالكي خفياه ويوم قصرنه وفي الدين سندالا عن التا واشددي وإياك فهمز واشدد اليا مخلصا عن الجيم ثم الكاف صله وقيدي وفي نستعين النون فافتح وعينهك سرنك قاف المستقيم المحيد وهدنا بين عن الهمز والصراط وهدنا بين عن الهمز والصراط فخم ومز في حرفه المتعدد وأنعمت لا تلبث بنون وعينها فأنعم عليهم بين الهاء وقصدي ولا تمددا ياه كغير وغينه فخفخاه كالمغضوب واسكنه ترشدي وللضاد كالضلال جوده فارقا لمخرجه ووصفه المتعند ولا تكسه لاما وضاء وجوزت لعاجز حال ضمن وجه مبعد وضاعف لمد الهاوي للساكنين بل لعارضه قصرا أو فوسط ومدد
وللألفات رققا وتوسطا في الحركات واحذر المط تسعدي وفي همزات القطع والواصل حافظا وفي همزات القطع والوصل حافظا على حكم إثبات وحذف محدد ويجزئ وجه من وجوه خلافها تواتر نقله فالإطلاق قيدي وشدتها 14 الوقف كامل فبدأ الرحيم الدين والتلو فازددي وسن ببدء عم سر تعوذي وآمين ناسب بعد خف قصر امددي فأول نصفيها لتعظيم ربنا وثان دعاء العبد لله فاسندي فإن أنت حققت الذي قد ذكرته تبر بفرض للقراءة مسندي ولا رب إلا الله فاعبده مخلصا وصل على خير النبيين أحمدي. Selesai bacaan manzumah Al-Wadihah fi Tajwid Al-Fatihah. Kemudian langsung ke bab ke-7, syarah ringkas manzumah Al-Wadihah fi Tajwid Al-Fatihah. Sekali lagi ini syarah ringkas. Jadi insya Allah tidak akan panjang sekali, akan tapi insya Allah mencukupkan seperti itu. Baik, Anda bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bihamdika Rabbi awwalan nazmi abtadi wa uhdi salati lin Nabi Muhammadi. Aku memulai nazam ini dengan memujimu, wahai Rabbku, dan kupersembahkan salawatku untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarah bait ke-1. An-Nazim, penulis nazam ini mengawali bait-bait syairnya dengan lafal basmalah dan hamdalah sebagai bentuk ittiba kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah kullu amrin wa fi riwayatin kalamin dhi balin la yuftahu wa fi riwayatin yubda'u bihamdillahi wa fi riwayatin bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' wa fi riwayatin abtar. Setiap perkara dalam riwayat yang lain perkataan yang tidak dibuka, dalam riwayat yang lain dimulai dengan hamdalah, atau dalam riwayat yang lain bismillahirrahmanirrahim, maka terputus, dalam riwayat lain tertolak. Baik. Jadi bismillah atau basmalah bismillahirrahmanirrahim itu berasal dari kata basmalah yubasmilu yang berarti melafalkan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kata basmalah dalam ilmu lughah atau ilmu bahasa Arab itu disebut atau dikenal dengan istilah an-nahad, atau dalam bahasa Indonesia disebut akronim. Akronim itu persamaan kata ya, atau yang berarti meringkas, bukan persamaan kata. Kalau persamaan kata sinonim ya. Kalau akronim ini meringkas atau menyingkat dua kata atau lebih menjadi satu kata. Contohnya basmalah. Basmalah itu dari kata bismillah atau bismillahirrahmanirrahim disingkat menjadi basmalah. Hamdalah dari kata alhamdulillah atau alhamdulillahirabbil alamin, singkatnya jadi hamdalah. Haukalah atau haukallah dari kata la haula wala quwwata illa billah. Hasbalah dari kata hasbiyallah atau hasbiyallah wa ni'mal wakil, seperti itu. Atau dalam bahasa Indonesia yang akronim contohnya apa? Misalnya Maijen, misalnya Mayor Jenderal, ya kan, singkatan. Atau apa lagi? SMP misalnya, sekolah menengah P-nya pertama ya. Nah, seperti itu. Itu disebut sebagai akronim atau an-nahad. Jadi basmalah itu dari kata bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Adapun makna basmalah adalah bada'tu bi'aunillahi wa taufiqir rahmanir rahim. Aku memulai segala perbuatan yang baik dengan meminta pertolongan dan taufik dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu makna basmalah. Jadi para ulama berbeda pendapat mengenai status hadis yang tadi ana bacakan, tentang hadis tadi kullu amrin dzibalin la yaftahu bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta, seperti itu. Ini berbeda pendapat ya para ulama. Ada sebagian yang berpendapat bahwasanya hadis ini dhaif,
Dan sebagian lainnya berpendapat derajatnya hasan li ghairi, karena banyaknya yang dhaif bergabung saling menguatkan hingga naik derajatnya menjadi hasan li ghairi. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala ketika beliau ditanya mengenai status hadis tersebut, beliau menjawab, jaa hadzal hadis min tariqain aw akthar inda Ibn Hibban wa ghairuh wa qad dha'afahu ba'du ahli al-'ilm wal aqrab annahu min babil hasan li ghairihi wa billahi taufiq. Hadis ini datang melalui dua jalur atau lebih, melalui Ibnu Hibban dan selainnya. Sebagian ulama mendoifkan hadis ini, namun yang lebih tepat bahwasanya hadis tersebut masuk ke dalam kategori hasan li ghairihi. Semoga Allah memberikan taufik. Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah taala mengatakan bahwasanya hadis tersebut secara makna dapat diterima dan diamalkan karena Allah taala memulai kitabnya yang mulia dengan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu pula Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam ketika mengirim surat ke kerajaan Saba yang dipimpin oleh siapa? Raja Balkis atau Ratu Balkis? Ratu Balkis. Ya. Juga mengawalinya dengan basmalah sebagaimana tercantum dalam firman-Nya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Jadi sesungguhnya surat itu adalah dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya adalah bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah disebutkan ittifaqa aktsarul fuqaha ala anna tasmiyah masyru'ah likulli amrin libalin ibadatin aw ghairiha. Mayoritas fuqaha ini ahli fikih ya, sepakat bahwasanya tasmiyah ini tadi mengucapkan bismillahirrahmanirrahim itu disyariatkan pada setiap perkara yang penting, baik itu ibadah maupun selainnya. Basmalah bisa berupa bacaan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Contohnya makan dalam hadis samillah, bacalah bismillah, udah bismillah saja, bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim, cukup bismillah, seperti itu. Kemudian perihal salawat tadi, karena dalam manzumah ini beliau mengucapkan wa uhdi salati lin nabi Muhammadi, aku persembahkan salawatku untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tentang salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka makna yang paling bagus adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh Abul Aliyah rahimahullah taala, salatullah thana'uhu alaihi indal malaikah wa salatul malaikah ad-du'a. Salawat dari Allah itu maksudnya adalah pujiannya kepada Nabi di sisi para malaikat, sedang salawat dari malaikat adalah doa, seperti itu. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala menafsirkan surah Al-Ahzab ayat 56 tentang makna salawat, yang innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi beliau mentafsirkan wassalatu minallah rahmatuhu wa ridwanuh, minal malaika ad-du'a wal istighfar, wa minal ummah ad-du'a wat ta'zimu li amri. Jadi salawat dari Allah ini maksudnya adalah salawat dari Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemberian rahmat dan ridhonya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan salawat dari malaikat adalah doa dan istighfar. Adapun dari umatnya, seperti kita ketika kita mengucapkan salawat adalah sebagai doa dan sebagai bentuk penghormatan terhadap perintahnya. Bait kedua, wa ba'du fahu tajwida ummil kitab kai tafuza bi tashihi ssalati fatahtadi. Dan setelahnya, yakni setelah hamdalah dan shalawat tadi, maka ambillah kaidah-kaidah tajwid pada ummul kitab. Nah, ini salah satu nama dari apa? Ummul kitab Al-Fatihah. Seperti itu. Agar engkau beruntung karena sebab benarnya salat, karena benarnya bacaan Al-Fatihah, sehingga engkau fatah tadi memperoleh petunjuk. Sarah bait kedua, kalimat amma ba'du atau wa ba'du, seperti yang tadi ya An-Nazim sampaikan, wa ba'du fahu tajwida. Kalimat wa ba'du atau amma ba'du merupakan faslul khitab atau kalimat pemisah antara bab muqaddimah dengan isi materi yang akan disampaikan. Sebagaimana khutbah-khutbah yang sering kita sampaikan biasanya,
Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah. Itu sudah masuk isi ya, sudah masuk isinya. Fa inna asdaqal hadis kitabullah, kalamullah misalnya. Fa ahsanul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan, amma ba'du hadhi kalimatun yu'ta biha 'inda ad-dukhuli fil mawdu' alladhi yuqsad. Kalimat amma ba'du adalah kalimat yang digunakan ketika memasuki materi yang ingin dimaksudkan atau disampaikan. Dan hal ini merupakan salah satu kebiasaan Nabi SAW ketika akan menyampaikan suatu hal yang penting atau ketika berkhutbah. Sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis, khutabana Rasulullah SAW fahamidallah wa asna alaih bima huwa lahu ahlun thumma qala amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah ila akhirih. Rasulullah SAW menyampaikan khutbah kepada kami, maka beliau pun pertama memuji Allah dan menyanjungnya dengan segala pujian yang layak baginya. Kemudian beliau berkata, amma ba'du, sesungguhnya sebenar-benarnya perkataan adalah kitabullah. Kemudian secara bahasa tajwid, pembahasan tajwid di kupas di sini ya, disampaikan di sini karena beliau mengatakan tadi fakhud tajwida ummil kitabikai. Secara bahasa tajwid berasal dari kata jawwada yujawwidu tajwidan, semakna dengan tahsin, hassana yuhassinu tahsinan. Yang keduanya memiliki arti yang sama, yaitu memperbagus atau memperindah memperindah suatu bacaan, yaitu bacaan Al-Qur'an. Sedangkan secara istilah adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Mengeluarkan setiap huruf hijaiyah dari tempat keluarnya serta memberikan hak dan mustahak pada huruf tersebut. Masih ada yang ingat nggak kemarin tentang hak mustahak itu apa? Hak itu sifat lazimah, sifat yang lazim, yang selalu ada dan melekat pada suatu huruf yang lazim. Yang kemarin Anda contohkan apa? Kalau manusia itu ada laki-laki dan perempuan, ini lazim ya, laki-laki perempuan itu lazim. Kalau ada yang ketiga banci misalnya maka ini nggak lazim ya kan, bukan manusia yang lazim gitu ya jadinya. Jadi tidak lazim, yang lazim hanya dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Adapun mustahak, apa itu mustahak? Mustahak itu adalah sifat aridhah, yakni sifat yang senantiasa berubah-ubah, terkadang muncul, terkadang tidak, tergantung sebab, seperti tafkhim, tarqiq, ikhfa dan sebagainya. Kalau manusia itu Anda contohkan kemarin sebagai sifat. Ada orang yang sifatnya berubah-ubah. Kadang sekarang misalnya ketemu baik misalnya, tapi nanti ketika di rumah atau di kantor atau di sekolah berubah jadi pemarah misalnya. Itu sifat mustahak atau sifat aridhah. Pembahasan inti ilmu tajwid terdapat pada 4 poin penting. Jadi pembahasan intinya kita belajar ilmu tajwid itu nggak lebih dari 4. Yang pertama, mengetahui tempat keluarnya huruf, mengetahui sifat-sifat huruf, mengetahui perubahan hukum tajwid disebabkan susunan hurufnya, dan yang terakhir senantiasa melatih lisan dan memperbanyak pengulangan. Maka untuk mendapatkan dan mengilmui 4 poin tersebut diperlukan talaqi wal musyafahah. Apa itu talaqi wal musyafahah? Talaqi itu bertemu tatap muka dengan seorang guru. Kalau zaman sekarang bisa online, sama tatap muka, yang penting gurunya hadir, bukan semacam, karena ada ya yang mungkin rekaman seperti itu, gurunya nggak hadir misalnya, kasih rekaman, muridnya dengarkan, dikira gurunya hadir di situ padahal enggak. Nah, ya. Jadi talak itu tatap muka, bertemu. Wal musyafahah, musyafahah itu dari lisan ke lisan, artinya seorang murid membaca Al-Quran misalnya, maka gurunya membenarkan, seperti itu. Jadi ini praktiknya para sahabat ketika mengambil bacaan dari Rasulullah SAW, dan ini praktik yang paling bagus. Tidak ada praktik yang lebih bagus daripada ini, seperti itu. Tidak ada metode yang paling bagus dalam pengambilan Al-Quran, maksudnya pengambilan bacaan Al-Quran, kecuali dengan bertatap muka dari lisan guru ke lisan muridnya, seperti itu.
Ummul Kitab merupakan salah satu nama dari sekian banyaknya nama pada surah ini. Yang mana, banyaknya nama tersebut menunjukkan suatu keagungan dari surah itu sendiri. Disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala, waqaftu laha ala naifin wa 20 isman wa dhalika yadullu ala syarafiha fa inna kathratal asma' dalatun ala syarafil musamma. Dan telah aku ketahui bahwasannya jumlah Al-Fatihah, nama Al-Fatihah ini lebih dari 20 nama, yang mana hal tersebut menandakan akan kemuliaannya. Karena banyaknya memiliki nama menunjukkan akan kemuliaan sesuatu yang dinamai tersebut. Kalau kita mungkin titel ya, tapi memang nggak menjamin orang tersebut mulia dengan titel. Tapi kan istilahnya apa ya? Lebih seperti wah luar biasa nih. Prof, TR, IR misalnya, Fulana atau Fulan misalnya, SPD atau LCMA dan lain sebagainya panjang belakang. Ini ya hampir mirip ya. Jadi menunjukkan akan kemuliaannya, akan istimewanya orang tersebut. Kalau kemuliaannya masih belum tentu ya, masih belum tentu. Enggak berdasarkan titel seperti itu. Baik. Jumhur ulama menyatakan bahwasanya surah Al-Fatihah termasuk dalam rukun salat, sudah kita bahas tadi. Jadi langsung ke bait ketiga. Fa fi ba'i bismillahi haqqik wasinaha fasafi wa lam Allahi raqiq wa syaddidi. Jelaskanlah pengucapan huruf ba pada kalimat bismillahi, dan pada huruf sin murnikanlah, maksudnya bersihkanlah dari yang lain, murnikanlah pengucapannya. Lalu pada huruf lam di lafaz Allah tasydidkanlah dan bacalah dengan tipis. Syarah bait ketiga, huruf ba. Nah, ini sudah mulai ke pembahasan makhraj ini. Ini syarah bait ketiga sampai selesai. Ini ada praktiknya sedikit-sedikit. Huruf ba di antaranya memiliki dua sifat yang kuat, yaitu sifat jahar dan syiddah. Huruf ba, kalau yang ikut pembahasan kemarin akan ingat mungkin ya, tergambar mungkin sedikit, punya sifat jahar dan syiddah. Apa itu jahar? Tertahannya atau jelasnya suara, atau tertahannya aliran nafas, itu jahar. Dan syiddah ini apa? Kuat, dan atau tertahannya aliran suara, sehingga saat mengucapkannya harus dibaca dengan jelas. Bismi, bismi, agar tidak terucap sebagai mim. Banyak yang baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, bismillah kayak gitu, tercampur dengan mim. Kenapa kok bisa tercampur? Karena sama, rumahnya sama, kamarnya sama, seperti itu. Di satu rumah, di syafatan, kedua bibir, ba, ma, seperti itu. Atau sebagai fa, fismi. Kalau ini jarang ya, yang sering itu mim biasanya, kecampur. Bismillahirrahmanirrahim, harusnya bismi. Jelaskan ba-nya, bi. Bagaimana? Rapatkan dulu sedikit bibirnya sebelum mengucapkan huruf ba, bi. Jadi bukan sekedar menempel ya. Seperti kalau mim memang sekedar menempel, ma, mi, mu, nggak ada penekanan. Adapun ba ada sedikit penekanan di situ. Bi, bismi, seperti itu. Tapi penekanannya sedikit saja ya, sedikit saja seperti itu. Lanjut, huruf sin memiliki sifat hamas dan sifat rokhawah. Nah, hamas ini mengalirnya nafas, adapun rokhawah mengalirnya suara. Yang keduanya, sifat ini merupakan sifat yang lemah. Nah, kemarin ya pembahasan tentang sifat pekan lalu ya, Ahad, itu salah satu fungsinya belajar sifat agar tahu mana huruf yang mempunyai sifat yang lemah atau karakter yang lemah, mana yang kuat. Maka tipiskanlah pengucapannya, sin, ditipiskan pengucapannya agar tidak menyerupai atau bercampur dengan huruf shad atau zai. Dikarenakan ketiga huruf tersebut keluar dari makhraj yang sama. Di mana makhraj sin? Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bagian bawah, seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi bis atau saat sukun ya. Bis bukan bis atau biz.
Bukan seperti itu, tapi bismi. Dan huruf sin punya sifat apa? Kemarin yang mendesis itu sofir, sifat sofir, desisan. Ya. Jadi bismi. Dan berhati-hatilah ketika mengucapkan sin pada saat sukun. Jangan terlalu berlebihan atau kurang dalam menunaikan sifatnya yang justru mengubahnya menjadi sin yang berharokat kasroh. Ada yang terlalu cepat bacanya. Jadi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau anak perlambat, bismillah. Jadi sinnya berharokat kasroh. Ini terlalu cepat. Bismillah kan seperti itu kalau terlalu cepat. Jadi harus ditunaikan. Kalau pengen cepat nggak apa-apa. Karena tingkatan membaca Al-Quran itu ada berapa? Ada 3. Ada yang tahqiq, lambat sekali, bismillah misalnya. Ada yang pertengahan, ya, bismillah. Ada yang hadar cepat, bismillah. Tetap ditunaikan sinnya, tetap dialirkan. Bismillah, bukan bismillah, bukan seperti itu. Baik, lanjut. Tipiskanlah pengucapan lam pada kata bismillah, dikarenakan sebelum lafzul jalalah itu Allah, seperti itu ya, lafal Allah, terdapat huruf yang berharokat kasrah. Jadi sepakat seluruh ulama bahwasanya pengucapan Allah itu dibaca tebal Allah ketika sebelumnya terdapat huruf berharokat fathah. Contohnya apa? Contohnya seperti minallahi misalnya. Mina, nunnya kan berharokat apa? Fathah. Otomatis lafzul jalalah tebal bacanya. Minallahi misalnya. Dan berharokat atau berharokat dhammah seperti ya'lamullahu dibaca tebal. Dan dibaca tipis kapan? Apabila didahului huruf berharokat kasroh. Contohnya tadi bismillahi atau fillahi, seperti itu. Lanjut. Kemudian perhatikan tasydid. Nah, ini penting. Nanti akan ada pembahasan khusus di belakang. Perhatikan tasydid pada lafal Allah, karena bermudah-mudahan dalam pengucapannya dapat mengakibatkan hilangnya satu huruf lam. Jadi tasydid itu gabungan 2 huruf. Ya, seperti ini Allah berarti alif lam lam ha. Alif lam lam ha. Kalau kita hanya membaca bismillah misalnya. Bismillahirrahmanirrahim misalnya. Bismillah. Ini hilang satu huruf. Otomatis ya merubah dan masuk ke dalam lahan jali. Pembahasan lahan jali kemarin ya, termasuk ke dalam lahan jali. Bismillahirrahmanirrahim misalnya, nggak boleh, harus bismillah, seperti itu. Nah, ini dalam ilmu qiraat. Nah, ini yang tadi ya sebenarnya pembahasan yang pertanyaan tadi. Dalam ilmu qiraat, lafal basmalah pada qiraat ini walaupun pembahasan tingkat lanjut ya, tapi nggak apa-apa, sekedar pemberitahuan saja. Jadi pada qiraat ada nama qiraat itu qiraat Ibnu Katsir, bukan Ibnu Katsir yang ini ya, yang tafsir ya, bukan, beda ini. Ibnu Katsir punya 2 rawi namanya Al-Bazzi dan Kunbul. Asim ada 2 rawi, Syu'bah dan Hafiz. Nah, Hafiz itu yang kita baca sekarang. Yang kita baca sekarang, yang imam-imam baca atau yang masyhur di Indonesia dan di dunia itu Hafiz an Asim. Hafiz an Asim ini kalau kita lihat dari sisi sanadnya, dia akan merujuk ke sahabat Utsman bin Affan. Jadi bacaan yang kita baca ini kalau bacaan kita benar, maksudnya sesuai dengan kaidah-kaidah, kita akan merujuk ke sahabat Utsman bin Affan. Nah, seperti itu. Selanjutnya Al-Kisai, yaitu punya 2 rawi, Abul Haris dan Ad-Duri. Kemudian Hamzah. Nah, Hamzah ini qiraat yang unik. Hamzah itu qiraat yang unik dan unik lah pokoknya. Yang kemarin anak praktekkan yang banyak saktahnya itu. Banyak saktahnya. Misalnya di surah
An-Nazi'at itu ya, surah An-Nazi'at atau Al-Mutaffifin. Nah, itu salah satu contohnya. Pada kata fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal uli seperti itu. Itu bacanya hamzah. Jadi ada saktah-saktahnya itu. Unik dan menarik. Kalau antum ada imam seperti itu gimana? Ana yakin 100% gak akan ngantuk. Santri-santri pun seperti misalnya di pesantren subuh misalnya, imamnya pakai qiraat hamzah. Ana yakin 90% lah. Sisanya mungkin karena mungkin santri-santri benar-benar ngantuk ya. Kecuali orang-orang yang benar-benar ngantuk. Nah, insya Allah nggak bakal banyak yang kayak gini. Kenapa? Yang pertama karena unik tadi, banyak saktahnya, dan orang yang nggak pernah mendengar akan merasa ini aneh gitu kan, dan penasaran. Otomatis ya namanya orang penasaran pasti nggak bakal ini ya, pasti akan fokus dia. Nah seperti itu. Ada yang baca fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal uli misalnya, pasti memperhatikan sampai selesai, gak akan ngantuk-ngantuk lagi. Dan yang kedua alasannya itu membuyarkan hafalan mereka. Maksudnya apa? Membuyarkan di sini bukan membuyarkan hilang hafalan, enggak, tapi yang mereka hafalkan fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Ada yang baca yang seperti tadi akhirati wal uli, otomatis loh kok kayak gini gitu kan, otomatis buyar hafalannya, kok beda dengan yang ana hafal seperti itu. Dan selanjutnya, nah ini Khalaful Ashir yang punya rawi Idris dan Ishaq menjadi ayat pertama di surah Basmalah ya, ini kaitannya dengan Basmalah. Qiraat ini menjadikan ayat pertama di surah Al-Fatihah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini ada asim, ada yang kita baca, otomatis yang kita baca di situ Bismillah termasuk ayat. Bismillah termasuk ayat seperti itu. Dan ini kembali ke masing-masing. Ada yang berpendapat enggak, ada yang berpendapat Bismillah termasuk ayat. Sedangkan pada qiraat lainnya seperti Nafi', langsung saja Abu Amr, ini sebenarnya ada kisahnya. Mungkin kita lanjut nanti ya. Nafi', Abu Amr, Ibnu Amir dan Abu Ja'far Ya'qub menjadikan lafal hamdalah alhamdulillahirabbil alamin sebagai ayat pertama. Ini berkaitan dengan hadis. Nanti ada hadis yang berbunyi Jibril, yang artinya Jibril membacakan Al-Qur'an kepadaku dengan satu huruf. Ini maknanya berbeda-beda nanti, ini satu huruf. Lalu aku pun mengulanginya. Aku pun terus meminta agar ditambah, dan malaikat Jibril pun memberikan tambahan hingga selesai sampai 7 huruf. Makanya ada istilah, ada hadis juga yang berbunyi sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf. Maka karena itulah bacalah Al-Quran dengan cara yang paling mudah bagi kalian. Nah ini nanti ada kisahnya. Insya Allah kita akan lanjut ya. Lanjut gak Ba'da Maghrib? Kita akan lanjut Ba'da Maghrib selesai ininya lah, seberapa waktunya gitu ya. Akan ada kisahnya terkait qiraat ini. Baik, kita tutup ya karena menjelang maghrib. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung operasional dakwah kami.